kepada pihak kepolisian menggunakan cybernya, yaitu citra satelit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam waras. Kemudian salam demokrasi dan keadilan untuk Indonesia. Pertama-tama, kami dari Gabungan Gerakan Revolusi Intelektual untuk Keadilan yang lahir tergabung dari beberapa lembaga, baik kantor hukum, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pers, dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam hal ini, demi keadilan, mengingat dan menimbang persoalan yang terjadi di negeri ini, di mana adanya krisis hukum yang membuat kegelisahan dan kegalauan hati dan pikiran rakyat, di mana aparat lembaga penegak hukum di negeri ini masih kurang memberikan satu pelayanan, keadilan dan kemaslahatan untuk rakyat Indonesia. Terkait kasus Cirebon yang terjadi 2016, lagi-lagi sampai hari ini, rejim pemerintahan saat ini belum mampu menyelesaikan kegelisahan rakyat tentang matinya keadilan di negeri kita yang tercinta. Untuk itu, kami dari Gerakan Revolusi Intelektual untuk Keadilan akan melakukan penyerahan surat kepada Saudara Insinyur Haji Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia periode 2014 sampai nanti berakhir 2024. Oleh karenanya, izinkan kami sebagai bentuk transparansi dan demokrasi untuk rakyat Indonesia membacakan apa yang merupakan kegelisahan daripada rakyat Indonesia terkait daripada kasus Cirebon yang menyita pikiran, waktu, dan perasaan rakyat Indonesia. Kepada yang terhormat Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, di Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama anak bangsa, dan mengatasnamakan satu gerakan revolusi intelektual untuk keadilan, yang terlahir dari gabungan beberapa elemen masyarakat, baik lembaga praktisi hukum, LSM, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pers, dan kumpulan-kumpulan pencari keadilan lainnya, di mana melekat hak kewajiban sebagai warga negara tentang dan terhadap keadilan sebagai perintah keluhuran dan kemurnian dari martabat, kehormatan, dan kewibawaan burung Garuda sebagai landasan dasar negara dari 5 sila Pancasila, berikut batang tubuh yang diterjemahkan dalam ruang konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, atas nama rakyat, kami minta kepada Saudara Presiden Republik Indonesia untuk dapat segera mengambil sikap tegas sebagaimana melekat hak sebagai kepala negara dan sebagai panglima hukum di negeri Kesatuan Republik Indonesia sesuai perintah konstitusi dan sumpah jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini,
kami meminta adanya pembentukan tim gabungan pencari fakta terkait proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pembuktian dalam perkara Cirebon berdasarkan laporan polisi nomor LP-953-8 Romawi B garing 2016 JBR CBR Kota Cirebon tanggal 31 Agustus 2016 yang diduga keras dalam penegakan hukum dan atau telah mencederai marwah hukum dan keadilan sebagaimana amanat Perintah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2009 tentang dugaan tindak pidana khusus anak di bawah umur sesuai pasal 340, pasal 338, junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 2014 tentang pembunuhan berencana, pemerkosaan secara bersama-sama demi keadilan untuk rakyat. Saudara-saudaraku setanah air, kami tim gabungan Gerakan Revolusi Intelektual dalam hal ini melihat ada dugaan kuat di mana proses penegakan yang dilakukan oleh 3 pilar penegak hukum ya waktu itu di tahun 2016, yaitu lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, dan kehakiman, telah diduga merobek marwah keadilan di negeri ini karena dalam proses penegakan itu tidak berkesesuaian hukum sesuai dengan perintah KUHP di pasal 184 ayat 1. Oleh karena itu, banyak beberapa hal yang kita lihat dan kita tidak bisa membacakan semuanya. Saya kasih saja satu contoh daripada apa yang dilakukan oleh penegak hukum saat itu. Bahwa terhadap kasus yang dimaksud atas pembunuhan berencana dan pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi pada tahun 2016, pihak Mapolsek Talun Cirebon secara tegas dan meyakinkan atas nama lembaga hukum kepolisian mendalilkan di awal bahwa kasus pembunuhan itu adalah murni kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan kutipan keterangan saksi atas nama Warsadi Otong Bintarian dalam putusan pengadilan negeri Cirebon tahun 2017 nomor 4-PIT-B-2017-PN CBN berbunyi bahwa saksi mendengar keterangan dari pihak kepolisian Talun Cirebon pada saat di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon bahwa anak saksi atas nama saudara Vina mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di jalan raya flyover tol Desa Kepongpongan Cirebon bersama temannya yang bernama saudara Eki. Tapi kemudian tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saudara Aibtu Rudiana selaku Kanit Reserse Narkoba Mapores Kota Cirebon atas nama orang tua dari korban tiba-tiba melakukan pelaporan terkait dugaan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 terhadap saudara almarhum Muhammad Rizky Rudiana sesuai bukti laporan polisi nomor LP-953-8 Romawi B 2016 CBR dalam Polres Kota Cirebon. Sehingga dari rangkaian apa yang dimaksud mengundang catatan praduga pada ruang pikiran publik untuk bertanya ada apa dan mengapa. Proses perkara yang dimaksud terlihat janggal dalam aransemen penegakan hukumnya. Yang mana kematian korban tanggal 27 Agustus 2016 baru kemudian ayah korban melaporkan dugaan pembunuhan secara resmi di Mapores Kota Cirebon tertanggal 31 Agustus 2016. Berarti ada jeda 4 hari. Demikian ya. Lalu dalam acara berita acara pemeriksaan
Rudiana. Perlu kami jelaskan sedikit ya, bahwa terhadap laporan Aibtu Rudiana sebagaimana urian poin 1 tadi, di mana pada hari Rabu ya, tanggal 31 Agustus 2016 bertepatan saat itu penyidik atas nama Ibda Imanuddin SH penyidik utama dan Bribka Kasidin SH penyidik pembantu memeriksa saudara Aibtu Rudiana sebagai saksi pelapor. Penyidik bertanya kepada saksi, oke, sebentar ya. Apakah saksi tahu tentang para pelaku yang 11 orang? Ini saya terjemahkan aja ya. Dan Aibtu Rudiana menjawab, saya tahu. Ada 11 para pelaku, alamat, dan yang kabur pun Aibtu Rudiana tahu. Maka pertanyaannya adalah, ya, kita secara jelas sudah tuangkan di sini. Pertanyaan kami kepada Presiden, sesungguhnya apa yang terjadi dalam proses penegakan hukum di mana perkara ini dianggap kami adalah sebuah perkara biasa. Tapi ini hari rakyat Indonesia masih terganggu pikiran oleh penegakan hukum yang dianggap dan diduga sebagai penegakan hukum yang sesat. Di mana Rudiana seorang yang datang melapor mencari keadilan, tetapi dia sudah secara terang dan jelas memberikan keterangan bahwa sudah ada pelaku sudah ditangkap, saksi sudah dibawa. Lalu apakah ini instrumen penegakan hukum di negeri ini? Lagi-lagi Polres dan Polda Jabar kami duga tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana perintah hukum. Kalau semua bahan pemeriksaan di pengadilan saat itu adalah produk daripada saudara Rudiana sendiri. Saya masuk pada peristiwa visum. Ya. Di dalam penerapan pasal tentang dugaan tindak pidana khusus anak di bawah umur, sesuai pasal 340, pasal 338, junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 2004 sangatlah tidak bisa diterima oleh nalar hukum karena alat bukti terkait. A. Bahwa barang bukti milik korban saudara Rizky dalam peristiwa pembongkaran makam dan pemeriksaan luar jenazah korban tertanggal 6 September 2016 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan mendapatkan keterangan sesuai hasil visum et repertum nomor FER-77-9 Romawi-2016 Dokpol, dokter polisi, dan ditandatangani oleh Dr. Andri Nur Rahman SPF sebagai dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bayangkara Indramayu Jawa Barat tertanggal 13 September 2016 terlampir. Menyatakan fakta pada poin 1 nomor 7 berbunyi, benda di samping mayat, 1 buah kantong plastik warna hitam berisi sebagai berikut. 1 helai kaos oblong lengan pendek, ini milik korban. Artinya ini barang bukti, kenapa dikubur? Seharusnya ini dibawa ke pengadilan. Berwarna hitam pada bagian depan kiri. Terdapat logo segelima berwarna hitam dan putih pada bagian belakang bertuliskan World Maple berwarna putih
merek 99 ukuran size S. 2. Satu helai celana panjang bahan jeans berwarna biru. Pada bagian depan terdapat 3 buah kantong isi kantong, dan pada bagian belakang terdapat 2 buah kantong isi kantong merek Rock Anthem. 3. Celana pendek bahan kaos motif kotak-kotak berwarna merah putih dan coklat merek Perapatan Rebel. Pada bagian samping terdapat 2 buah kantong isi kantong. 4. Sepasang sepatu bahan karet warna dasar biru tua motif berwarna putih merek Nike ukuran 42. Sepasang kaos kaki berwarna hitam, pada satu kaos kaki tampak berlubang pada bagian tumit. Ini hasil visum anaknya Aibtu Rudiana, di mana keterangan visum secara hukum dibuktikan bahwa dalam penggalian itu terdapat mayat berisikan barang bukti. Artinya, gimana kesesuaian dalam penegakan? Bahwa dari apa yang kami perhatikan secara alat ukur hukum, maka kami duga dengan keras bahwa dalam penegakan kasus tersebut telah jelas dan terang terjadi upaya penghilangan sejumlah alat bukti yang merupakan milik korban, sehingga mencederai petunjuk-petunjuk yang tidak berkesesuaian antara korban dan pelaku. Maka timbul pertanyaan masyarakat, dapatkah alat bukti yang sah tersebut bisa berbicara di muka sidang, sementara para penyidik telah diduga bersama-sama merangkai satu peristiwa dengan peristiwa lain untuk mengaburkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah kami uraikan tadi. Satu lagi, saya berbicara tentang seorang perempuan anak bangsa, almarhumah Vina. Dua putusan pengadilan nomor 3 dan nomor 4 yang diputuskan tanggal 26 Mei 2017 sesuai petikan putusan berbunyi, dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan. Kalau kami terjemahkan bahwa di dalam tubuh Vina, di sekitar area perut itu, di ovum, ya, katakan bahasa sederhananya begitu, itu ditemukan sperma. Baik putusan yang nomor 3 maupun putusan yang nomor 4. Saudara-saudara, dari apa yang tertuang pada dua putusan itu, maka ada kandungan sperma para pelaku pada sediaan apus lubang kemaluan korban. Tapi pihak penegak hukum tidak melakukan terkait sperma-sperma yang ditemukan, tidak juga dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Hal mengidentifikasi melalui hak-laiknya. Tes sperma menunjukkan sperma itu milik siapa. Ya, itu maksud kami. Sehingga apakah terdakwa adalah sesungguhnya para pelaku atau bukan pelaku? Dan kami duga tidak ada petunjuk yang mengarah pada pelakunya siapa, karena tidak dilakukan tes deteksi antigen spesifik prostat dan semenoglin pada sperma di kemaluan korban. Satu lagi, saudara-saudara, tes jejak sidik jari pun para pelaku secara daktiloskopi maka terhadap apa yang dimaksud itu, karena tes DNA jari itu yang menunjukkan itu jari siapa, baik dalam pembunuhan maupun pemerkosaan, mesti harus mengarah itu siapa, baru boleh mendalilkan siapa yang memulai, siapa yang melakukan begini dan siapa yang melakukan itu. Ini pandangan masyarakat, kami sebagai rakyat yang tidak melekat otoritas sebagai penegak hukum. Harusnya ini tidak perlu kami yang ungkap. Mestinya pihak lembaga penegak hukumlah yang ungkap tentang aliran ataupun instrumen penegakan yang seperti ini.
Maka terhadap apa yang dimaksud, apakah penegakan hukum yang ditegakkan oleh para penegak hukum pada tingkat pemeriksaan telah memenuhi standar perintah hukum sebagaimana telah diundangkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian saya singkat tentang CCTV. Ya. Pihak aparat penegak hukum yang menangani kasus Cirebon tahun 2016 diduga menyimpan, menyembunyikan, dan atau merusak berupa alat komunikasi berupa handphone para korban dan para tersangka, dan alat petunjuk lain sebagai bukti terkait live monitoring berupa CCTV. Sehingga memuji rakyat bertanya, kenapa tidak digelar alat-alat yang dimaksud? Dan justru membuka ruang publik menduga bahwa telah terjadi peristiwa kejahatan atas hukum di negara secara struktur, sistematis, dan masif. Atas terkait tentang cara perolehan dan penguasaan terhadap saksi-saksi, surat-surat, petunjuk-petunjuk, dan keterangan-keterangan para terdakwa yang tidak disertakan berita acara pengambilan dan penguasaan secara hukum, yang artinya patut diduga perangkat hukum yang dimaksud telah nampak dan atau tersirat mencederai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 ayat 1 secara nyata telah tercederai hukum dan keadilan di negeri ini. Baik, kami tidak paham, tidak masuk dalam soal Peggy Setiawan. Kita mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, tidak terbukti tentang ketersangkaan, penangkapan, dan penahanannya. Tapi lagi-lagi saya harus menyinggung soal 2 DPO lain sesuai putusan pengadilan dan 3 DPO lain sesuai BAP Rudiana. Karena di dalam BAP Rudiana sebagai saksi di tanggal 31 Agustus itu ada 4 DPO. Kenapa di pengadilan jadi 3 DPO? Lalu DPO yang di BAP tanggal 31 contoh bernama Andi. Kenapa tiba-tiba di pengadilan diganti si Galih, contoh begitu. Oke, nah ini kita pikirkan bersama-sama ya. Dan ini kita minta kepada pihak kepolisian untuk sadar bagaimana memberikan aroma keadilan di negeri ini. Baik, saya lanjutkan. Terkait DPO, atas akibatnya sebagian besar masyarakat luas telah dan terus menghakimi dan menarik kepercayaan terhadap kinerja aparat penegak hukum, dalam hal ini Lembaga Kepolisian Republik Indonesia sebagai penjaga marwah dan hukum serta keadilan sebagaimana perintah konstitusi negara. Terlebih adanya dugaan percobaan dan sudah salah tangkap ya terhadap seseorang yang berprofesi sebagai kuli bangunan, yaitu namanya Peggy Setiawan. Sehingga lagi-lagi itu semua hanya bagian daripada cerita atas syarat simbol demokrasi, yang dimana keadilan rakyat tidak pernah bangkit dari kuburnya. Baik, jika kepolisian diduga sudah terlanjur bahwa dokumen CCTV HP tadi sudah rusak, maka kami berharap kepada pihak kepolisian menggunakan cybernya, yaitu citra satelit. Bahwa sesungguhnya jika lembaga kepolisian terpanggil dan serius mengungkap kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon, sangatlah mudah, sebab lembaga Polri mempunyai data skrip, rangkaian instruksi yang ditafsirkan dijalankan oleh program lain dan bukan oleh prosesor komputer. Dengan maksud lain, dapat membuka database citra satelit yang telah dikuasai oleh cyber Polri saat ini. Dalam rangka
mengungkap rekaman kejahatan yang terjadi. Tapi kami menduga pihak kepolisian dengan sengaja tidak memberikan peluang keadilan untuk rakyat, di mana anggaran negara melalui parlemen sangat besar dan menentukan kegiatan dan pembelanjaan lembaga yang dimaksud, termasuk tadi membeli alat tadi, kenapa tidak dibuka ya. Maka kami minta kepada kesadaran pikiran dan hati dari segenap pemimpin negeri ini, supaya rekam jejak peristiwa hukum dapat dibuka melalui monitor citra satelit. Oke. Dan apabila negara dalam hal ini tidak serius membuka dan membuka rekaman citra satelit, maka dengan berat hati kami atas nama rakyat dari Gerakan Revolusi untuk Keadilan akan berjuang mendapatkan rekam jejak citra satelit yang dimaksud demi keadilan untuk rakyat Indonesia. Bahwa berdasarkan apa yang kami uraikan, demi keadilan hukum dan demi keadilan atas rakyat Indonesia, untuk menghindari runtuhnya marwah hukum di negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana perintah konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019, dan Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Maka, dan oleh karenanya, kami yang mengatasnamakan Gerakan Revolusi Intelektual untuk Keadilan meminta secara tegas atas nama kedaulatan rakyat kepada Saudara Insinyur Haji Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia agar segera kiranya menggunakan hak dan kewajiban yang melekat pada diri dan jabatannya sesuai amanat konstitusi negara dan sumpah jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia untuk dapat membentuk tim gabungan pencari fakta dalam kasus pembunuhan terhadap 2 generasi bangsa atas nama Muhammad Rizky Rudiana dan Vina Devi Arsita yang terjadi tahun 2016, dalam rangka menunjukkan kewibawaan Saudara Presiden atas pelayanan terhadap rakyat sebagai pemberi kekuasaan dan kedaulatan dalam dunia demokrasi kita, tentang hak dan fungsi menjalankan pemerintahan di negara ini. Untuk itu dalam tempo waktu dalam waktu dan tempo yang singkat-singkatnya, demi dan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian surat permohonan ini kami buat sebenar-benarnya, dan kami rakyat Indonesia sangat gelisah satu waktu keberadaan burung Garuda akan pergi meninggalkan ibu pertiwinya yang sedang menangis dan kemudian jari-jarinya akan melepaskan kalimat sakti Bhinneka Tunggal Ika. Atas nama keadilan kami ucapkan terima kasih. Merdeka. Merdeka. Ini buat pelayan rakyat. Bapak Presiden adalah pelayan rakyat, pembantu rakyatnya. Kita mudah juga. Ya, beliau kan istirahat di istananya rakyat, ini kami tunjukkan. Oke. Ini suara rakyat. Ini suara rakyat ya. Isinya ini. Ini suara rakyat, sudah saya bacakan tadi suaranya. Nah, saya masukkan ya. Oke, dan kami siap akan kirim. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Ya, salam akal sehat buat rakyat Indonesia. Merdeka!